dari yang hanya sambat untuk menjadi strategi dan menjadi cita-cita. Untuk tidak hanya sambat, tapi mendefinisikan kenapa sambat itu muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sambung ya, tak akan coba saya inisiatif workshop dan seterusnya coba saya sambungkan dengan gambar besar Simbah bikin Ma'iyah, bukan bikin ya, menginisiasi Ma'iyah dan seterusnya. Ini nyambung juga dengan pertanyaan kapan Ma'iyah gawe partai kan? Kapan Ma'iyah gawe apa yayasan kayak minimal kok gerubyuk terus rano. Nah, tapi memang itu petanya jelas. Saya dulu mungkin di Mocopat pernah berbicara tentang proses itu. Dalam bersosial bermasyarakat kita selalu mengalami beberapa proses untuk menuju perubahan itu. Yang pertama adalah proses emergence, kemudian ada proses coalescence. Nek tak jelas sisi istilah nek Google engko. Ini bukan saya menggunakan istilah bukan membuat kue mumet, tapi mencoba agar ada jejak untuk kalau mencari lebih lanjut di luar di luar forum gitu. Ada proses emergence, ada proses coalescence, ada proses birokratisasi dan ada proses decline, artinya berhenti dari usaha tersebut entah berhasil atau gagal. Proses emergence itu kalau di masyarakat itu sebuah proses natural yang muncul biasanya dengan rasan-rasan. Masalah muncul itu nggak langsung didefinisikan, tapi rasan-rasan. Karena yang muncul pertama di manusia itu rasa tidak enaknya dulu. Gerahnya, tidak enaknya, sambate. Ini belum didefinisikan apa-apa nih masalahnya. Isik sambat tok iki. Kok ra enak ya, kok ra beres ya, kok ngelih ya, kok ra rabi-rabi ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul datang dari dalam tanda petik kegerahan yang dialami. Nah kalau itu dari kegerahan tersebut kalau diobrolkan bareng-bareng mulai muncul jelas nih emergence-nya sehingga masuk ke proses berikutnya. Proses berikutnya disebut sebagai coalescence. Coalescence adalah pemadatan. Artinya rasan-rasan itu tadi dipetakan. Jadi masalahnya apa toh? Sumber masalahnya di mana sih? Kita mau kemana sih mimpi idealnya dengan kesakitan ini? Misalnya rabi, ya mimpi idealnya adalah rabi. Golek pacar ayu rapopo yang penting sugih. Misalnya kemudian itu kan mulai pemadatan, mulai definisinya ada nih, jelas nih. Setelah musuhnya sopo, koncone sopo, yang membuat masalah siapa, yang bisa memecahkan masalah apa, ini mulai dipetakan itu. Nah setelah dipetakan masuk ke birokratisasi, artinya setelah dipetakan nilai value itu mulai jelas nih, tujuannya saya ke sana. Saya akan berusaha memecahkan masalah ini dengan jalan ke sana. Itu kadang-kadang usahanya tidak satu umur hidup manusia cukup. Makanya tidak ditempelkan kepada tokoh, dia ditempelkan kepada organisasi. Muncullah pada proses birokratisasi itu muncullah organisasi yang membela lingkungan, misalnya keresahan lingkungan didefinisikan terus kemudian dibikin organisasinya. Nah Ma'iyah dari dulu itu memang bergerak di area emergence sehingga outputnya adalah sinau bareng agar kita karena masing-masing di sini mungkin masalahnya beda-beda. Ayo yang masalahnya sama dipadatkan nih. Apa toh masalahnya? Ini mungkin workshopmu sebenarnya ada masalah paling besar yang belum di workshop kan. Piye carane nyedai membak sing kan suksesnya di atas 50%. Ini kan rengono tuh workshop golek ahline ya rada angel soalnya. Sopo kira-kira sing ahli? Itu workshop yang saya yakin paling banyak peminatnya itu, saya yakin itu. Nah, tapi artinya memang ada proses itu. Kita duduk di sini itu memang prosesnya emergence. Kita mencoba menyadari sinau bareng itu gunanya untuk tidak hanya sambat, tapi mendefinisikan kenapa sambat itu muncul. Jangan-jangan masalahnya bukan di luar, jangan-jangan masalahnya saya.
kan gitu. Kadang-kadang ada wong sambat merasa paling menderita di dunia, yang datang masalahnya dari dia sendiri sebenarnya. Wah, aku menderita, aku ditindas sama tetanggaku. Kenapa? Tetanggaku beli motor baru. Kok nggak ada yang menindasmu, kowe wae yang pekok. Ngopo? Dia membeli motor karena urusannya dia, nggak ada hubungannya sama kamu, terus kamu merasa tersinggung. Jadi ada juga sebenarnya sambat atau masalah yang kita rasakan justru masalah kita buat sendiri, kita merasa menjadi korban sendiri. Nah itu pentingnya sinau bareng untuk memilah seperti itu. Bener-bener masalah nggak sih ini? Kan dulu kita juga pernah ngomong, kalau memang bener-bener masalah ada follow up berikutnya. Saya mau memecahkan masalah ini atau tidak memecahkan masalah ini. Kalau tidak mau memecahkan, tidak bisa. Apa tidak mau memecahkan, artinya kamu harus siap hidup seumur hidup dengan masalah itu. Yes. Kalau aku mampu, wis tak tompo, tekan mati, wis rapopo, wis. Dilokke wong, wis nggak tersinggung gue. Kenapa? Karena itu sudah masalah yang kamu putuskan akan kamu angkut seumur hidup. Artinya sudah bukan masalah. Karena masalahnya sudah kamu terima. Kalau kamu mau memecahkan, oke tak pecah gigi. Dua pertanyaan berikutnya. Gelem karo iso. Iso ora tok pecah gigi. Misalnya masalah DPR. Ini masalah besar, rasan-rasan yang kono. Iso ora mecahke. Nek ra iso rasa dipikir. Cari masalah yang bisa dipecahkan dulu. Nomor dua, mau enggak? Kadang-kadang kita tahu ada masalah yang sangat mudah dipecahkan tapi tidak mau memecahkan. Masalah aku apa sih? Mambu kayak mau kelek misalnya. Memecahkannya gimana? Oke, mandiku rajin dengan tawas. Bisa loh. Ming ra gelem keset. Golek tawas nang endi repot dadak adus barang. Wah, banyak lah. Otak ini ngono ki biasane. Masalahnya simple sebenarnya. Cuman bisa memecahkan tapi nggak mau memecahkan. Nah, Mak Yah tuh ngobrol-ngobrol gini nih agar kita bisa menghadapi hidup itu tidak hanya berhenti di sambat. Kalau sambat itu bakat manusia yang luar biasa. Hampir semua manusia punya bakat sambat. Apalagi manusia Indonesia. Ora ding ora Indonesia ding. Ya justru ono cerita sing saka ngendi ya kuwi Belgia nek salah cerita tradisional. Datang seorang malaikat yang memberitahu ke orang, kamu minta sesuatu bebas apapun tapi tetanggamu tak kasih 2 kali lipat. Kira-kira minta apa? Aku minta mataku diculek. Aku siji 2 kali lipat, tapi saking julike uteke iki saya diberi kesempatan itu masih mikir ngerusak kancane. Apa memang naluri sambat, karena kenapa naluri sambat itu sangat sangat melekat ke diri manusia, karena kenyataan kesakitan itu yang hampir paling atas itu, realnya itu. Tidak ada manusia di seluruh dunia yang debat tentang urusan sakit. Arep agamane beda, arep ideologine beda, nek dikampleng padha-padha loro dan setuju. Tidak ada perdebatan tentang kenyataan yang namanya sakit itu, sehingga semua manusia memang punya naluri untuk sambat, tidak puas dengan keadaan, pengen maju atau pengen memecahkan masalah. Itu nalurinya memang seperti itu. Nama Ayah, oke, kita obrolkan tuh di area itu. Kowe duwe sambat apa? Kowe duwe keresahan apa? Ayo kita obrolkan. Next stepnya adalah gimana memecahkan masalah itu. Disitulah letak inisiatif-inisiatif dari workshop ini. Nah berikutnya, terus kemudian nek arep gawe persatuan kopi. Persatuan kopi, saya dan Simbah sendiri kadang-kadang agak gatel kalau persatuan kopi Ma'iyah. Kenapa? Karena kemudian ini sudah masuk pada birokratisasi nih. Bahwa kamu berangkat dari Ma'iyah, tetap bersaudara dengan Ma'iyah. Karena nanti kan gue ngomong persatuan kopi Ma'iyah, artinya kamu bukan persatuan kopi yang non Ma'iyah. Kan jadi ada perbedaan itu. Terus kemudian akan terjadi identitas muncul lagi yang kita paham dengan sinau bareng, bahwa identitas itu kadang-kadang malah ngerusak sendiri. Kan gitu. Bukan berarti saya itu ya menolak judul persatuan kopi Ma'iyah. Problemnya adalah susah ngetracknya. Ngetracknya gini contohnya. Karena Ma'iyah bukan organisasi. Nek ono wong kampung pengen gawe persatuan open BO Ma'iyah, ngono piye kowe nglarangi? Nglarangi piye iki? Karena Ma'iyah sendiri tidak punya
legalitas untuk ngomong boleh atau tidak, kan? Tapi kalau kita semua secara sosial menyetujui bahwa makyah itu adalah ugeman yang kita sebagai emergence yang memulai ini, otomatis itu akan justru lebih dalam identitasnya, bukan sebagai sesuatu yang didisplay. Karena kalau didisplay kadang-kadang kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Ya contohnya lah, Mas, saya tuh diselamatin sama teman dari luar kota. Mas Selamat ya punya kafe baru. Kafe apa? Kafe Neo. Kafe kok apa aku ndek kafe ya. Kafe Noe ono bakso leto ngono barang kuwi. Tak takoni cah-cah iki nggonamu apa cah ora ono sing ngrasa duwe ning yo. Masa itu mau di action seperti apa? Kan nggak bisa di action juga kan gitu. Itu problem yang tidak mudah untuk dihandle untuk kumpulan orang yang memang dengan sengaja tidak membuat entitas yang ada di mata negara. Sorry, paham maksud saya ya? Kalau entitas namamu ini ada di mata Tuhan dan mata orang tua. Tapi kamu nggak ada di mata negara sampai kamu bikin KTP. Ada di KK, itu ada di mata negara. Kalau belum ada legalitasnya, nggak ada di mata negara. Entitas buatan itu tadi. Entah ya, coba dilihat. Kalau perjanjian atas namamu selalu hurufnya besar semua. Karena kalau huruf besar terus huruf kecil itu entitas di mata Tuhan. Kowe ra iso dihukum atas hukum negara. Itu kita konsing entah itu Anglo-Sakson atau orang ngerti, tapi sepemahamanku seperti itu. Makanya tulisannya huruf besar semua. Karena itu entitas di mata negara sehingga kamu bisa dihukum oleh hukum negara. Kalau entitas di mata Tuhan nggak bisa dihukum sama sama negara. Karena kamu entitasnya di mata Tuhan. Kayak wong Madura diusir, ini tanah Tuhan. Itu kok saya diusir nggak bisa. Ini tanah Tuhan, saya makhluk Tuhan, ini tanah Tuhan. Ini angel ke debat. Karena dia yang satu ngomong entitas negara, yang satu ngomong entitas Tuhan. Nah gitu. Artinya makyah ini memutuskan untuk tidak hadir di entitas negara. Beda dengan tidak hadir untuk negara loh. Makyah sangat hadir untuk negara karena bagian dari desa kita, sangat hadir untuk bangsa, tapi memang memutuskan untuk tidak hadir sebagai entitas yang diakui oleh negara. Karena untuk entitas diakui negara, gue kudu nggawe yayasan, apa perusahaan, apa ormas, apa partai. Ya, yes, monggo, dan makyah memang dari dulu ngomong, yuk kita emergence saja, yuk kita ngobrol bareng-bareng, karena masalah orang itu banyak. Dan tidak ada yang ngurusin, dalam tanda petik ya, mohon maaf, tidak ada yang secara masif ngurusin emergence. Yang diurusin biasanya udah masuk coalescence atau birokratisasi. Saya masuk organisasi A, organisasi B, dan seterusnya. Makyah tidak menolak itu, tapi kita mengisi rantai pertumbuhan perubahan ini loh. Ini dari teori Weber kalau nggak salah. Dari rantai pertumbuhan perubahan ini. Oke, kalau di makyah udah pinter mikir, udah bisa menganalisis masalah, bisa memetakan coalescence-nya, kemudian masuk organisasi A, ormas B, ormas C, monggo. Itulah kenapa ya sangat terbuka. Kita dari yang dari ujung kanan sampai ujung kiri kan bebas di makyah. Kenapa? Karena memang ini tempat emergence, tempat kita berpikir bersama, ngobrol bersama, keresahan kita seperti apa, dan coba kita petakan keresahan itu. Walaupun juga namanya Indonesia tidak mungkin ya, kayak Indonesia itu walaupun banyak juga yang datang urusannya hiburan. Jadi kemarin makyah tuh pertanyaannya kapan Mas Abrang nyanyi ngono tok asu. Ya ora apa-apa, itu bagian dari ya ora apa-apa. Saya nggak berani ngomong level juga. Karena mungkin kesakitan yang dia keresahan yang dia miliki membutuhkan dengerin lagu. Mungkin solusinya buat dia saat itu problem kan solusinya jaluk pijet gitu kan ya. Rada angel gue. Mungkin saya menyambungannya seperti itu agar kita meletakkan pada positioning kategorisasi yang jelas. Kita kumpul di sini untuk memang saling lepas resah. Resahnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kita bedah bersama sehingga kita bisa sinau bareng dan mencoba menghadapinya dengan lebih sistematis, tidak berhenti pada rasan-rasan. Walaupun sekarang ada ya, kalau sosial media itu memang forum untuk rasan-rasan memang. Karena kalau udah jadi birokratisasi nggak mungkin biasanya tidak mengorganisir pekerjaan lewat Twitter.
mengorganisir pekerjaan nanti pindah lewat WA kayak lewat apa namanya project management kayak lewat apa SAP dan seterusnya lah. Nah, artinya saya hanya pengen mengatakan bahwa Makyah memang dari awal didesain untuk menampung satu rantai dari perubahan itu pada rantai yang paling bawah, yang paling tidak dalam tanda petik bonafit. Makanya nggak banyak yang bergerak di situ. Nek bonafit kan duwe seragam, duwe kartu anggota, kan gitu. Nek ikan menglungguh-lungguh ra cetha kowe bali anggota supaya ra cetha. Ora ono kartu anggotane, ora ono iurane ya ora ono, benefite ya ora ono. Dadi daftar hadir ora ono. Aku ya lucu ketika ada Makyah simpul tertentu yang terjadi pergolakan politik untuk rebutan menjadi penggiat. Kuwi itu soro Cuk. Nek kowe ono kesempatan korupsi apa ono kesempatan untuk dit ini rada masuk akal kowe berjuang iki. Begini iki wong keringetan kabeh. Ini bener-bener ya alhamdulillah, tapi menurut saya ini sangat dibutuhkan. Karena pada masyarakat yang kumpul segini banyak, kita butuh banyak ruang untuk step-step yang berbeda tersebut. Teman-teman yang lain bermain pada step yang berbeda, Makyah bermain pada step emergence. Ayo sinau bareng mematengkan manusianya, dan alhamdulillah satu langkah kemudian membuat workshop untuk memecahkan masalah-masalah itu tadi. Masalah ekonomi, masalah chef, ya, masalah ekonomi hampir kita semua punya masalah ekonomi. Ya oke. Jadi monggo forum ini tidak ada tema karena biasanya temanya dibawakan, tapi biasanya tema itu yang merumuskan adalah penggiat dan biasanya nempelnya ini beda-beda tipikalnya. Kalau misalnya KC itu menyerap keresahan di ibu kota sehingga banyak tema politik, banyak tema dan seterusnya. Misalnya Juguran itu justru menyerap tema-tema kegiatan kemasyarakatan misalnya gitu. Ini lagi digagas Bang Wetan harus menyerap karena Surabaya dalam sejarahnya adalah tempat radikal dalam tanda petik ya. Banyak tokoh-tokoh yang radikal itu apa namanya? Pengen membahas tema yang dari sudut pandang negatif. Maksud saya kita kan selalu membesarkan kehebatan Indonesia. Ini usulan dari Cak Dil kemarin. Ayo kita membahas mulai dari kelemahan Indonesia. Karena tidak hanya dengan kekuatan, kita harus mau mengakui kelemahan juga. Kita menghadapi kelemahan kita gimana? Salah satunya yang diusulkan adalah bagaimana Indonesia yang punya naluri pengkhianat, misalnya gitu. Loh, bisa dimanfaatkan loh ini. Bukan berarti pengkhianatan itu tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kita mengakui bahwa kita oke, nalurinya jangan pengkhianat kita nih. Beri kesempatan para koruptor untuk berkhianat satu sama lain, kan asik. Menggunakan semua alat itu ditempatkan di tempat yang tepat atau menghasilkan output yang kita harapkan. Tapi butuh ngobrol, diskusi, meneliti, memetakan dan seterusnya lah. Disinilah letak Makyah untuk bisa kita meningkat kelas dari yang hanya sambat untuk menjadi strategi dan menjadi cita-cita. Untuk awalnya itu dulu, monggo sambatan apa yang akan kita bahas hari ini. Matur nuwun.